Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alifa Pratibina Pramesti Bidara Mangkohetni dengan NIM J520210061 dari Fakultas Kedokteran Gigi Angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistema uropoetika sebagai tugas inhal saya. Saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang ren. Ren atau ginjal terletak di belakang peritoneum di kanan kiri kolumna vertebralis serta dikelilingi oleh jaringan pengikat atau fibrosa dan jaringan lemak atau adiposa. Ukuran ren yaitu dengan panjang 11,5 cm, lebarnya 5-8 cm, dan tebal 3 cm. Ginjal atau ren terdapat dua di dalam manusia, yaitu ren dextra dan ren sinistra. Kemudian skeletopis ren dextra lebih rendah dari ren sinistra karena ren dextra itu tertekan oleh hepar. Pada hepar, penekanan ini akan membentuk impression renalis. Bangunan di atas ren dextra maupun ren sinistra adalah glandula suprarenalis. Jadi ini ren dextra, kemudian ini ren sinistra. Ini yang warna kuning ini adalah hepar. Yang warna kuning ini adalah glandula suprarenalis. Kemudian untuk letaknya sendiri, ren dextra itu setinggi vertebra thoracalis 12 sampai vertebra lumbalis 3, sementara ren sinistra itu setinggi vertebra thoracalis 11 sampai vertebra lumbalis 2. Kemudian struktur yang pertama ada struktur luar ren. Yang pertama ada margo lateralis renalis. Itu adalah bagian konveks atau cembungnya ke arah dinding posterolaterales abdomen. Pada ren sinistra bersentuhan dengan lien. Sementara margo medialis renalis itu adalah bagian yang konkav atau cekung. Terletak di bagian sentral dan terdapat hilum renalis. Kemudian yang kedua ada ekstremitas. Yang pertama dari ekstremitas itu ada ekstremitas cranialis, itu berbentuk bulat lonjong menuju arah medial. Kemudian ekstremitas caudalis itu lebih kecil dan tipis, lebih menjauhi linea mediana. Nah, kemudian yang ketiga ada hilum renalis, itu bagian ginjal yang terletak di bagian medial, merupakan tempat masuknya pembuluh darah renalis, limfos, saraf, dan ureter. Yang keempat ada sinus renalis, yaitu ruangan pelebaran dari hilum renalis. Kemudian yang kelima ada pelvis renalis, itu merupakan struktur lebar di hilum yang merupakan gabungan dari beberapa calyx mayor. Nah, untuk gambarnya sendiri seperti ini, margo superior ada di sini, kemudian rennya di sini, margo medialisnya ini. Nih. Kemudian calyx renalis mayornya di bagian sini. Terus di sini ada sinusnya di dekat pelvis renalis di bagian sininya. Kemudian ini cortex, papilla. Oke. Kemudian selanjutnya ada struktur bagian dalam dari ren. Yang pertama ada cortex renalis, itu adalah bagian terluar dari ren atau ginjal. Kemudian terdiri dari arteri radimedularis, glomerulus, dan capsula Bowman. Yang kedua ada medulla renalis, itu terletak di bawah cortex, terdiri dari piramidalis renalis, papilla renalis, dan kolumna renalis. Yang ketiga ada nefron, merupakan unit terkecil dari ginjal. Kemudian struktur nefron itu dari glomerulus, capsula Bowman, tubulus contortus proximal, ansa Henle, tubulus contortus distal, kemudian yang terakhir ada ductus colligen. Nah, ini adalah struktur bagian dalam dari ren. Jadi korteks itu di bagian luar.
Kemudian papilla of pyramid ada di sini, renal column di sini. Ini arteri, terus yang merah ini adalah vena. Oke, kita lanjut ke fascia ren. Fascia renalis adalah bagian paling luar yang berada di atas kapsula fibrosa. Terdapat dua lembar, yaitu fascia prerenalis dan fascia retrorenalis, sehingga kapsula adiposa terbagi menjadi dua, yaitu perirenal fat dan pararenal fat. Nah, fascia renalis atau fascia gerota ini ada dua. Yang pertama itu fascia taut terletak di lamina anterior atau ventral. Yang kedua adalah fascia Zucker-Kandel itu terletak di lamina posterior atau dorsal. Nah, untuk fascia yang Zucker-Kandel ini lebih tebal. Kemudian ke arah kranial, kedua lembar fascia renalis telah membungkus suprarenal lalu menjadi jaringan ikat ekstra peritoneal di bawah diafragma. Ke arah kaudal menerus pada jaringan ikat ekstra peritoneal yang mengelilingi ureter. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang vaskularisasi ren. Nah, untuk vaskularisasi ren itu urutannya yang pertama ada renalis, kemudian ke arteri interlobaris, yang ketiga ada arteri arcuate, yang selanjutnya ada arteri interlobularis, yang selanjutnya arteriole afferent glomeruli, kemudian efferent glomeruli, kemudian vena interlobularis, kemudian vena arcuate, kemudian vena renalis, kemudian yang terakhir ada vena cava superior. Nah, terdapat anastomos anteriovenosa. Itu terdapat di antara arteri dan vena di sinus renalis. Kemudian di antara vasa darah subclavularis, kemudian antara arteri interlobularis dan vena interlobularis. Kemudian yang selanjutnya ada inervasi dari ren. Plexus renalis dibentuk oleh cabang-cabang plexus coeliacus, bagian atas dan bawah ganglion coeliacus, kemudian plexus aorticus, nervus splagnicus mayor dan minor. Nah, plexus renalis itu berhubungan dengan plexus testicularis sehingga apabila ada kelainan di ren bisa menimbulkan gangguan pada testis. Nah, untuk tambahan klinisnya itu yang pertama ada ren mobilis atau nephrotosis, itu meningkatnya mobilisasi ren karena terjadi penyusutan jaringan lemak di sekitar ren. Kemudian ada Hershey kidney, itu ginjal membentuk U, biasanya setinggi vertebrata lumbal 3 sampai lumbal 5. Kemudian ada ectopic pelvic kidney, itu adalah terjadi karena obstruksi selama persalinan. Kemudian nephrolithiasis itu adalah batu ginjal. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.